Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Arpenas Joy Salmanwatruti dari Prodi Informatika. Di saat ini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan dari mata kuliah pengantar teknik informatika. Tugas ini berjudul kerja komputer dan peralatan teknologi informasi. Yang pertama yaitu kerja komputer. Komputer adalah sebuah perangkat yang mampu melakukan berbagai operasi, mulai dari yang paling sederhana hingga rumit. Cara kerja komputer yaitu mengambil informasi atau input, mengolah informasi atau pemrosesan, menyimpan informasi atau penyimpanan, dan memuntahkan hasil output dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengambil informasi atau input. Cara kerja komputer dimulai dengan mengambil informasi atau input. Input komputer dilakukan oleh manusia sebagai pengguna atau user. Informasi dimasukkan oleh pengguna melalui perangkat input. Perangkat input kemudian mengubah informasi menjadi data digital yang dapat dipahami komputer, yaitu bahasa biner 1 dan 0. Tahap ini berupa pemasukan data mentah ke dalam sistem komputer melalui input device. Contoh dari peralatan masukan atau input device diantaranya yaitu keyboard, mouse, scanner, dan lain-lain. Alat-alat inilah yang digunakan untuk memasukkan data yang hendak diolah. Seperti halnya keyboard difungsikan untuk memasukkan huruf, angka, maupun simbol-simbol lainnya ke dalam komputer yang selanjutnya akan diproses. Yang kedua yaitu penyimpanan informasi atau penyimpanan. Setelah informasi diinput, informasi akan disimpan sebagai memori oleh komputer. Ada dua jenis komponen penyimpanan dalam komputer, yaitu RAM atau Random Access Memory dan juga persisten. Memori yang baru diinput biasanya disimpan dalam RAM karena RAM adalah penyimpanan data yang sedang aktif. RAM bekerja sangat cepat. Ia dapat menyimpan 1 byte data hanya dalam waktu 1 nanodetik saja. Semua pekerjaan yang sedang dilakukan komputer secara aktif disimpan dalam RAM. Misalnya saat sedang mengetik, teks tersebut disimpan dahulu dalam RAM. Atau saat sedang membuat tab browser, semua tab yang sedang dibuka disimpan dalam RAM. Yang ketiga yaitu mengolah informasi atau pemrosesan. Data yang diinput yang disimpan dalam RAM tersebut kemudian bisa diolah oleh CPU sebagai otak dari komputer. Segala macam perintah yang diinput secara diolah oleh CPU dengan bantuan dari RAM. Hal tersebut karena CPU tidak memiliki memori. Artinya CPU tidak mengingat atau menyimpan apapun, sehingga semua data yang diproses CPU secara aktual diambil dari RAM. Yang keempat, menyimpan informasi atau penyimpanan. Setelah data selesai diolah, baru kemudian data dapat disimpan secara permanen dalam memori persisten. Contoh memori persisten adalah hard disk dan juga flash drive. Dalam memori persisten, data byte akan disimpan dalam bentuk file atau folder. Data atau informasi dapat disimpan dalam waktu lama dan dapat diakses lagi sewaktu-waktu oleh pengguna. Yang kelima yaitu pengeluaran atau output. Pada tahap ini data yang tadinya telah dimasukkan melalui peralatan input kemudian diproses oleh CPU akan bisa dicetak apabila sudah siap. Pencetakan ini bisa berupa hard copy dan juga soft copy. Hard copy berarti menggunakan media fisik seperti kertas ataupun lainnya. Soft copy berarti menampilkan gambar visual melalui monitor ataupun proyektor. Yang termasuk dalam peralatan output di sini adalah monitor, proyektor, printer, dan lain-lain. Yang selanjutnya kita akan masuk dalam sistem informasi. Prinsip dasar sistem komputer secara sederhana dapat digambarkan dengan 3 bagian utama, yaitu perangkat input, perangkat output, CPU, dan memori. Berikut penjelasannya.
Penjelasan yang pertama yaitu CPU. CPU adalah kepanjangan dari Central Processing Unit atau dalam bahasa Indonesia berarti unit pemrosesan pusat. Disebut unit pusat karena CPU merupakan komponen yang berperan sebagai otak dari komputer. CPU menjalankan kode aktif dan memanipulasi data, sedangkan komponen lain memiliki peran yang lebih pasif seperti menyimpan memori. Yang selanjutnya memori. Memori adalah komponen komputer yang berfungsi untuk menyimpan data pada komputer. Dengan adanya memori, komputer bisa mengingat suatu data jika dibutuhkan kembali. Yang selanjutnya perangkat input dan output. Perangkat input adalah perangkat yang berfungsi untuk memasukkan informasi ke komputer. Sedangkan perangkat keluaran atau output adalah perangkat yang berfungsi untuk mengeluarkan informasi dari komputer. Input yang masuk ke komputer harus didigitalkan, sedangkan data yang dikeluarkan seringkali harus dianalogkan. Yang selanjutnya jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel merupakan suatu teknologi yang menggunakan dua piranti untuk bertukar data tanpa membutuhkan kabel untuk mentransmisikan data. Jaringan nirkabel ini menggunakan beberapa macam media transmisi tanpa kabel seperti gelombang radio, gelombang mikro, ataupun cahaya inframerah. Contoh jaringan nirkabel yang biasa kita temukan saat ini yaitu Wi-Fi dan Bluetooth. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam alat komunikasi. Penjelasannya, alat komunikasi adalah sebuah media atau alat yang digunakan untuk menyebarkan atau menyampaikan informasi, baik informasi kepada satu orang ataupun kepada banyak orang. Berikut beberapa alat komunikasi serta penjelasannya. Yang pertama yaitu surat. Melalui surat kita dapat berbagi informasi dan mencari tahu kabar keluarga, kerabat dan teman yang berjarak jauh. Yang kedua yaitu telegraf. Banyak mungkin yang dari kita tidak tahu apa itu telegraf. Tapi telegraf adalah alat komunikasi yang berfungsi untuk mengirim pesan dengan media kabel, listrik, dan radio. Yang ketiga yaitu radio. Radio dapat mengirim informasi dengan cara mentransmisikan gelombang elektromagnetik keluar angkasa. Yang keempat, televisi. Umumnya televisi dipakai untuk menyampaikan informasi yang sifatnya massal. Yang kelima yaitu smartphone. Saat ini di dunia telepon genggam ramai pada penggunaan smartphone. Selain dipakai untuk berkomunikasi lewat telepon atau WhatsApp, juga dapat dipakai untuk memutar musik dan video, mengirim gambar serta mengakses internet dan sosial media. Yang keenam yaitu komputer. Selain sebagai alat komunikasi dan alat pengolah data, komputer juga digunakan untuk kepentingan penyimpanan data. Yang selanjutnya kita akan masuk dalam jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Ada 7 jenis jaringan komputer, yaitu PAN, LAN, WAN, MAN, CAN, Internet, dan VPN. Berikut penjelasan selengkapnya. Yang pertama yaitu PAN. PAN adalah singkatan dari Personal Area Network. Karena personal artinya jenis jaringan komputer ini memiliki ruang lingkup yang kecil. Yang kedua yaitu LAN. Local Area Network atau LAN adalah jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan di lingkup yang relatif kecil atau pendek. Yang ketiga yaitu WAN. WAN atau Wide Area Network adalah jaringan komputer berupa beberapa LAN yang tersebar secara geografis dan luas. Yang keempat yaitu MAN, merupakan akronim dari Metropolitan Area Network. Jaringan komputer ini menghubungkan antar dua atau lebih LAN di lingkup satu kota. Yang kelima yaitu CAN, Campus Area Network atau CAN adalah jaringan komputer yang sama seperti MAN. Hanya saja pada CAN, jaringan terbatas hanya pada lingkup kampus. Yang keenam yaitu internet. Internet merupakan jaringan komputer terbesar yang pernah ada. Lewat internet kita bisa terhubung dengan berbagai sumber informasi yang ada di seluruh dunia.
Yang ketujuh yaitu VPN. VPN atau Virtual Private Network adalah jaringan komputer yang digunakan untuk menciptakan keamanan dan melakukan perpindahan data. Demikian hasil presentasi yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, sekian dan terima kasih.